warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Rina SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota, Unit Kerja SMPN 3 Kecamatan Akabeluru. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kelas bersama dengan rekan saya, Ibu Weni SPD. Beliau adalah guru agama di UPTD SMPN 3 Kecamatan Akabeluru. Selamat siang Bu Weni. Selamat siang Bu Rina. Ya, gimana kabarnya Bu Weni? Alhamdulillah sehat. Oke. Seperti yang saya konfirmasi dengan Bu Weni kemarin, saya lakukan observasi kelas di kelasnya Bu Weni ya. Tapi sebelum kita melakukan observasi kelas, saya akan melakukan percakapan pra-observasi namanya Bu Weni. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Weni lakukan nanti di kelas. Kenapa kita harus melakukan pembicaraan pra-observasi ini? Tidak lain tidak bukan adalah sebagai persiapan awal bagi Bu Weni agar nanti Bu Weni siap dan percaya diri dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya. Begitu Bu Weni. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Weni. Yang pertama adalah saya ingin mengetahui apa tujuan pembelajaran nanti yang akan Bu Weni sampaikan di kelas sewaktu kita observasi nanti. Ya, terima kasih Bu Rina. Jadi tujuan pembelajarannya nanti diharapkan peserta didik dapat memahami ketentuan-ketentuan ibadah puasa dan juga selain dia mengetahui apa saja ketentuan dan tata caranya, peserta didik juga tahu apa hikmah dan manfaat dari ibadah tersebut bagi kehidupan mereka. Oke, berarti ada dua tujuannya ya Bu Weni ya. Jadi peserta didik dapat mengetahui tentang ketentuan puasa, kemudian juga mengetahui apa hikmah dari ibadah puasa itu sendiri. Oke, baik Bu Weni. Pertanyaan yang keduanya adalah kira-kira dalam observasi nanti area apa yang akan Bu Weni kembangkan dalam pembelajaran nantinya? Iya, baik Bu Rina. Jadi area yang akan kita kembangkan berkaitan tentang pemenuhan kebutuhan peserta didik. Jadi setelah dilaksanakan tes diagnostik awal, itu kita sudah dapat mengetahui mana anak yang visual, mana anak yang audio, dan juga anak yang kinestetik. Dan dengan kita mengetahui karakter anak tersebut, itu akan membantu kita dalam pelaksanaan pembelajaran nantinya. Oh ya, berarti nanti yang akan Bu Weni lakukan adalah fokus kepada pemenuhan kebutuhan belajar anak ya. Jadi Bu Weni di sini sudah mengelompokkan anak ke dalam 3 kategori, ada visual, audio dan kinestetik. Itu ya Bu Weni ya. Oke, ini Bu Weni. Nah, untuk mencapai area pengembangan ini apa strategi yang akan Bu Weni lakukan nantinya? Untuk mencapai hal tersebut, saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan nantinya kita model pembelajaran cooperative learning dan juga menggunakan metode pembelajaran mind mapping, disertai juga diskusi dan tanya jawab, sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan aktif, anak-anak bisa aktif dan kreatif dalam pembelajarannya. Gitu ya Bu Weni ya. Kemudian ini medianya, kira-kira ada medianya nggak Bu Weni? Ya, kita nanti ada menggunakan LCD proyektor juga, ada laptop, dan anak-anak juga disediakan ada kertas untuk mereka membuat mind mapping atau peta konsepnya juga. Iya. Berarti strateginya yang digunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Weni untuk memenuhi 3 kebutuhan siswa ini ya Bu Weni ya. Kemudian modelnya model pembelajaran cooperative learning, kemudian metodenya adalah mind mapping ya. Di samping itu juga ada diskusi tanya jawab ya Bu Weni ya. Oke Bu Weni, untuk percakapan pra-observasi mungkin cukup segitu saja dulu Bu Weni. Kira-kira kapan ya Bu Weni kita bisa melakukan observasi kelas tersebut? Insya Allah besok bisa Bu Rina, hari Jumat, besok tanggal 1 Maret 2024. Itu di kelas berapa itu? Kelas 81. Iya, kelas 81 ya Bu Weni ya besok. Jamnya kalau boleh tahu? Jam pertama ya Bu Weni. Oke. Jadi besok kita bisa bertemu di kelas ya Bu Weni di kelas 81. Oke Bu Weni, terima kasih atas pembicaraannya hari ini. Sampai jumpa besok di kelas observasi ya Bu Weni ya. Terima kasih banyak Bu Weni. Sama-sama Bu. Demikianlah percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama dengan Ibu Weni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Pada Allah. Oke, pada Allah salah satunya ya. Selain kepada Allah, kepada siapa lagi beramal soleh? Ya, pada orang tua, kepada sesama ya nak ya. Dan terakhir kepada lingkungan. Ya. Salah satu bentuk kita beramal soleh kepada Allah apa? Salat. Apa lagi? Ngaji. Dah, sekarang anak-anak ibu salah satu bentuk kita beramal soleh kepada Allah dan ini akan kita pelajari hari ini adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ya. Jadi materi kita hari ini anak-anak ibu, coba kamu perhatikan. Kita akan membahas hari ini materi kita tentang ibadah puasa. Ya, kompetensi dasarnya yang memahami tata cara puasa wajib dan sunnah dan juga menyajikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan puasa sunnah. Nanti anak-anak ibu dalam penilaiannya ada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang akan dinilai. Kemudian nanti anak-anak ibu kita akan menggunakan model pembelajaran comparative learning. Ya, metodenya kita gunakan namanya mind mapping atau peta konsep. Nanti dalam pembelajaran anak-anak ibu akan dibagi berkelompok ya. Sebelumnya diamati dulu ada video, nanti dibagi berkelompok berdiskusi. Kemudian nanti kamu akan presentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan. Nah, ingat nanti akan dinilai juga itu kerja bagaimana kamu dalam kelompok bekerja sama, bagaimana keaktifan diskusinya dan juga hasil dari mind mappingnya. Kemudian yang perlu anak-anak ibu ketahui ini berkaitan tujuan apa yang hendak kita capai pada hari ini. Nah, dengan melalui metode mind mapping, diskusi dan juga tanya jawab diharapkan nanti ya anak-anak ibu bisa menyebutkan pengertian dan juga dalil naki puasa dengan benar. Jadi kamu tahu apa itu puasa, apa dasar hukum atau dalil nakinya. Kemudian anak-anak ibu juga tahu memahami apa saja ketentuan-ketentuan puasa dan juga nanti bisa mendiskusikan dan menjadikan apa hikmah dari puasa tersebut. Ya. Nah, jadi ini bisa anak-anak ibu lihat peta konsepnya nanti yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi ini peta konsepnya. Jadi akan kita pelajari berkaitan dengan pengertian dan dalilnya. Nanti ketentuan puasa ini, nah itu ada beberapa nanti akan kita bahas. Baik itu syarat wajib, syarat sah, rukunnya, sunnah puasa dan juga hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ya. Oh, sebentar sebelum itu anak-anak ibu coba perhatikan. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini. Dan menurut anak ibu pelajaran ini penting atau tidak kita pelajari? Penting ya, perlu. Kenapa kita perlu membahas tentang puasa ini? Kenapa? Ada yang tahu? Apa? Ya. Kenapa? Marcel, silakan Marcel. Ada? Aziz ya Pak? Kenapa penting kita bahas ini? Ibadah puasa ini? Ya, kita akan masuk ke bulan Ramadan. Jadi harus tahu mana? Bagaimana tata caranya. Jadi pelajaran ini merupakan pelajaran penting karena ini ibadah. Jadi dalam ibadah itu kita tidak bisa sekehendak kita saja, semau kita saja melakukannya. Ada ketentuan-ketentuannya, ada rukunnya nanti, ada syaratnya. Sehingga dengan kita mempelajari ibadah puasa ini, ibadah puasa kita bisa sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat penting. Apalagi nanti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi kita harus melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat agama Islam. Bisa anak-anak ketahui? Bisa paham? Ya, jadi ini anak-anak ibu merupakan materi yang sangat penting kita pelajari ya. Dan sebelum ibu mulai kita bahas materi ini, ibu ingin tahu sejauh mana anak-anak ibu tahu tentang ibadah puasa. Sudah pernah sebelumnya dengan ibu yakin kamu sudah melaksanakan ya? Sudah melaksanakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan? Sudah tahu ya. Jadi paling enggak ini ada beberapa pertanyaan. Ada enggak yang tahu puasa secara bahasa apa artinya? Sudah luar biasa. Sudah menahan diri bagus. Nah, apa yang membatalkan puasa? Ada yang tahu? Makanan minum. Berarti sudah ada pengetahuan awalnya tentang ini, sudah tahu ya. Apa hukumnya puasa Ramadan? Wajib. Ada yang tahu
menahan diri. menahan diri. Bagus. Jadi luar biasa anak itu ya. Jadi dari tadi ada yang sudah bisa menjawab, tapi masih ada juga yang masih mungkin belum paham. Lihat dari wajah-wajahnya, jadi sudah ada yang sudah paham, ada yang masih belum. Nah, untuk itu kita akan bahas materi ini lebih rinci nanti anak-anak ibu. Sekarang, nah ini lagi. Kamu perhatikan semuanya, tolong fokus, perhatikan video ini dengan baik ya. Tolong diamati dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Puasa puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau siam yang artinya adalah imsak, yaitu menahan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, puasa adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Puasa Ramadan diawali dengan niat pada malam hari. Bacaannya puasa Ramadan itu soma qatin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jangan wajib puasa Ramadan antara lain yang pertama adalah Islam. Puasa hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik. Yang ketiga adalah berakal. Keempat, mampu melaksanakan puasa. Kemudian syarat puasa antara lain yang pertama Islam. Kemudian mumayyiz atau orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Kemudian berpuasa yang pertama adalah niat dalam hati. Niat ini diwajibkan pada tiap-tiap malam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, malam yajma'u shaumi qabla al-fajri fala siyamu lahu. Artinya, pada siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Kemudian puasa yang kedua adalah menahan diri daripada makan dan minum, atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Orang yang diperbolehkan berpuasa antara lain yang pertama orang sakit. Musafir. Kemudian yang ketiga adalah wanita haid dan nifas. Yang keempat, wanita yang sedang hamil dan menyusui karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan dirinya dan juga anaknya. Kemudian yang kelima adalah orang yang menyusui. Selanjutnya denda atau kafarat puasa. Yang pertama, wajib mengqadha pada hari lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan, yaitu untuk orang sakit yang masih bisa sembuh dan juga untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, dan juga untuk wanita yang sedang hamil dan menyusui. Lain syarat sampai jelas. Demikian penjelasan tumbuh dan dapat mendidik dan sekolah. Selanjutnya menyegerakan
seperti bermotor, melompat, memfitnah dan sebagainya. Berikutnya buka dengan kurma atau yang manis-manis atau dengan air sebelum makan yang lain. Kemudian memberi makan orang lain untuk berbuka dan juga hal-hal masyarakat puasa antara lain adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian murtad dengan disengaja, makan dan minum dengan tidak sengaja termasuk merokok, haid nifas, gila, mabuk, pingsan, jima pada saat puasa. Hikmah berpuasa pada lain dapat mendidik diri untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan penderitaan. Kemudian dapat mendidik diri untuk bersifat amanah dan percaya diri. Dapat mendidik untuk tidak berbuat dusta dan berkata keji. Dapat memelihara kesehatan tubuh dan dapat mendidik kita untuk selalu disiplin. Mungkin penjelasan dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Puasa bisa anak-anak itu siapa yang bisa tunjuk tangan? Apa itu puasa tadi? Sudah dijelaskan. Menahan diri. Ada lagi tambahannya? Silakan. Menahan diri dari melakukan puasa yaitu makan dan minum. Kapan waktunya? Ada kapan waktunya rentangannya? Dari kapan? Dari terbit matahari dan matahari. Ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu yang dimaksud dengan puasa ya. Jadi kita menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat dan rukun. Gitu ya nak ya. Jadi anak-anak ibu, selanjutnya dan anak ibu tadi sudah dijelaskan ya, jadi puasa itu secara bahasa artinya menahan diri. Nah, secara istilah kita menahan diri dari makan minum serta segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan sekarang anak-anak ibu akan dibagi berkelompok ya, ini tugasnya nanti untuk berdiskusi dan membuat peta konsep atau MPP. Nah, ini kelompoknya. Kelompok 1 itu anak Fauzan, Ayah Farel, Devin, Fauzan Azim, Renan Pratama. Itu tugasnya tentang dalil nangli. Tadi kan sudah dibaca ya, sudah kita bahas. Sekarang dalil nangli dan rukun puasa. Selanjutnya kelompok 2 itu tentang syarat wajib dan syarat sah puasa. Kelompok 3 itu materinya tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan sunnah puasa. Dan kelompok 4 itu tentang hikmah berpuasa. Ya, sudah lihat kelompoknya nak? Sekarang silakan anak-anak ibu duduk berkelompok ya. Dan bisa dikatakan, coba lihat kelompok yang sudah dibuat ini. Silakan anak-anak ibu duduk berkelompok. Silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, dan 4. Dan silakan duduk berkelompok. Sesuai dengan kebagian kelompok yang sudah duduk secara berkelompok ya, sudah duduk dengan rapi secara berkelompok. Nah, sekarang ibu akan bagikan kertas tiap-tiap kelompok. Nah, nanti ke anak-anak ibu silakan berdiskusi dan membuat PPT atau peta konsepnya sesuai dengan materi yang sudah ibu bagikan tadi. Ya, silakan. Lihat. Hanya 15 menit saja. Silakan dimulai dari sekarang. Bawa Nah, silakan dibuat. Bila silakan dilihat materi dari sini apa yang akan anda buat. Dan silakan kita lihat materinya. Kelompok 1 itu berkaitan dengan dalil nangli puasa dan juga puasa. Kelompok 2 syarat wajib dan syarat sah puasa. Kelompok 3 hal-hal yang membatalkan puasa
Yang gombok lembut. Nah, dari catat. Ya, silakan di Semakin mendikit, semakin lembut. Liu. semua sudah selesai semuanya. Sudah selesai. Masih ada yang belum? Yang sudah selesai kelompok mana? Sudah selesai semuanya untuk kelompok. Mana suaranya sudah? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai ya diskusi kelompoknya. Nah, sekarang waktunya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan untuk kelompok yang lain, coba dengarkan, ada yang bersuara nak, coba dengarkan. Untuk kelompok yang lain silakan bertanya dan juga menanggapi dari hasil presentasi kelompok yang tampil di depan. Dan sudah bisa kita mulai? Nah, kita mulai dari kelompok yang sudah ya. Silakan kelompok satu sudah selesai. Nah, silakan kelompok satu pertama dulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Nah, silakan kelompok satu. Silakan ya, minimal ini presentasi dari kelompok satu. Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menyatakan hasil diskusi kami, yaitu tentang dalil nakil puasa dan rukun puasa yang akan dibacakan oleh Fauzan. Kepada Fauzan kami persilakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kutiba alailladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diangkat atas kamu berpuasa sebagai mana diangkat atas kamu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yunas Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 2 halaman 183. Rukun puasa niat untuk berpuasa, menahan diri segala sesuatu yang membatalkan puasa Itulah diskusi kami. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Nah, silakan ada kelompok lain yang ingin bertanya tadi. Silakan. Dari
Bertanya. Ingin bertanya apa rukun puasa? Enggak, rukun puasa. Niat pertama, niat untuk berpuasa. Kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dalam hidup dan sampai terkenanya orang lain. Ada lagi yang bertanya? Sekianlah penyampaian dari kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Sudah berani menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya sekarang yang kedua. Silakan kelompok 2 untuk mempersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa itu gerakan, balik, mampu berpuasa. 2. Syarat sah puasa yaitu beragama Islam, mahir, suci dari haid dan nifas dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya ada kelompok lain yang bertanya ada kelompok 2 ya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah syarat wajib dari berpuasa? Syarat wajib dan puasa dalam gerakan, balik, mampu berpuasa. Terima kasih. 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang buat kata kita ini ada KPD atau lembaga kerja bisa dilihat di sini ya. Nah lembaga kerja ini masing-masing kamu diberikan untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman Anda tentang pelajaran yang sudah kita bahas tadi. Ya, silakan kerjakan, waktunya cuma 5 menit saja ya. Silakan dibuat. Apakah memang puasa itu menyehatkan? Bagaimana pendapat kamu? Kalau yang kedua ini nanti Ananda silakan memberi garis. Ini sudah ada petunjuk soalnya sudah ada. Berilah garis untuk mengumpulkan pernyataan di bawah ini. Ya, mana yang termasuk rukun puasa, mana yang syaratnya, mana yang sunnahnya, silakan diberi panah nantinya. Ya, silakan dibuat. Syarat wajib berdoa sebelum berbuka puasa. Apakah anak sudah selesai mengerjakan KPD-nya? Sudah, Bu. Sudah? Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. KPD yang tadi silakan
apa saja macam-macam dari puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi Bu harapkan anak-anak itu semua membaca materi yang akan kita pelajari minggu depan. Ya. Pembelajaran kita hari ini gimana rasanya? Anak ibu senang, menyenangkan pembelajaran kita hari ini? Senang Bu. Saya menyenangkan. Baik. Apakah sudah dipahami materi kita hari ini? Alhamdulillah ya. Ya, jadi Ibu juga merasa senang, anak-anak Ibu semangat. Ibu harapkan lebih ditingkatkan lagi, ya, keaktifannya dalam belajar dan juga semangat belajarnya. Dan demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Eni, pagi Bu Nina. Gimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah sehat. Seperti yang sudah saya bilang ke Bu Eni kemarin itu bahwasanya waktu kita percakapan pra-observasi kemarin bahwasanya ada 2 kegiatan lagi yang akan kita lakukan, yang yaitu observasi kelas kita sudah lakukan kemarin hari Jumat kemarin ya Bu Eni ya. Nah kemudian yang terakhir ini Bu Eni yaitu percakapan pasca observasi. Nah dari kelas yang ketika observasi kelas kemarin itu saya melihat Bu Eni sudah sangat luar biasa sekali dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah kemudian Bu Eni juga sudah melakukan area-area pengembangan yang Bu Eni inginkan. Saya lihat itu sudah terlaksana, artinya anak sudah aktif berdiskusi, belajar, ya juga sudah ada muatan dengan pendidikan sosial emosionalnya di sana. Nah, itu sudah Bu Eni awali dalam pembukaan pembelajaran dengan berdoa, ya menanyakan kabar kepada anak. Berarti Bu Eni sudah melakukan pendekatan sosial emosional terhadap anak. Nah, tujuan kita melakukan pembicaraan pasca observasi ini Bu Eni adalah untuk menganalisis dan menindaklanjuti proses pembelajaran yang sudah Bu Eni lakukan di kelas. Nah di sini ada mungkin saya nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Eni mungkin untuk menindaklanjuti dan menganalisis atau mengevaluasi pembelajaran di kelas. Nah yang pertama bagaimana perasaan Bu Eni setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin, apakah rencana-rencana yang sudah Bu Eni buat dalam rencana itu sudah terlaksana atau belum? Ya. Terima kasih Bu Rina. Alhamdulillah saya merasa senang bisa melaksanakan pembelajaran di kelas 81 dan alhamdulillah pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Anak-anak juga sudah berpartisipasi dalam sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran juga dengan baik. Alhamdulillah juga tujuan pembelajaran yang diharapkan juga bisa tercapai dengan baik, meskipun memang belum semuanya bisa maksimal gitu ya, pasti ada masih ada kekurangannya ya. Begitu. Berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Bu Eni. Jadi tujuan pembelajaran kemarin anak mengetahui tentang ketentuan puasa. Iya kan Bu Eni ya, karena saya Nah menurut Bu Eni tadi kan masih ada yang belum terlaksana mungkin sebagian, artinya belum dari 100% mungkin ada 10% yang belum terlaksana. Nah yang belum terlaksana menurut Bu Eni ini apa ya? Jadi dalam kemarin itu kita kan menggunakan metode mapping dan juga diskusi tanya jawab. Jadi masih ada anak-anak atau peserta didik ini yang masih malu mengungkapkan pendapat, bertanya. Jadi kadang ada dia yang untuk presentasi ke depan pun masih kurang percaya dirinya gitu. Jadi ada yang sudah berani mengungkapkan pendapat, tapi masih ada juga yang masih malu-malu, masih takut gitu. Jadi itu yang saya lihat masih ada belum semuanya 100% aktifnya, masih ada yang
beberapa yang masih terlihat masih malu atau kurang percaya diri mengungkapkan pendapat ataupun presentasi ke depan gitu ya Bu ya. Berarti itu menurut pandang Bu Weni ya, jadi masih ada anak yang kurang aktif, iya. ya kurang berani, masih malu-malu. Nah, Nah, bagaimana chat-chat Bu Weni atau apa yang akan Bu Weni lakukan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini, untuk mengaktifkan anak ini mau berani berbicara begitu? Yang pertama tentunya saya akan memberikan motivasi yang lebih kepada anak-anak bahwa mereka itu mampu, semuanya bisa gitu. Jangan merasa malu, tidak bisa gitu kan. Jadi akan saya berikan motivasi yang lebih kepada anak-anak untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Karena intinya mereka memiliki kemampuan semuanya. Cuma kadang-kadang mereka ada yang takut, takut menyampaikan atau mengungkapkan. Jadi itu akan saya lebih tingkatkan motivasi mereka agar mereka lebih percaya diri. Kemudian juga tentang pengelompokan, kemarin itu kan masih acak saja pengelompokan kelompoknya. Jadi untuk kedepannya itu saya buat kelompok yang heterogen. Jadi anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih, jadi nanti bisa bergabung dengan anak-anak yang bisa kemampuannya agak kurang. Jadi mereka bisa berkolaborasi di situ, saling membantu. Jadi pengelompokannya juga saya akan ubah nantinya, sehingga kelompok-kelompok, semua kelompok itu bisa terlihat aktif. Jadi tidak hanya 1-2 kelompok, tapi keseluruhan kelompok itu bisa aktif dalam pembelajaran hendaknya gitu Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ini ya. Iya, Rencana berarti itu aktivitas pengembangan yang akan Bu lakukan ya, dengan lebih memotivasi lagi anak didik supaya mereka mau berbicara, mau mengungkapkan pendapat, tidak malu lagi ya Bu Weni. Kemudian Bu Weni juga merancang area pengembangannya dalam pembentukan kelompok yang lebih heterogen, artinya ada dalam satu kelompok itu ada anak yang pandai, ada yang sedang, ada yang kurang ya. Jadi tidak anak ini kelompok pandai, kelompok kurang, tidak seperti itu ya Bu Weni ya. Saya berharap ini terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang Bu Weni kehendaki nantinya. Kemudian Bu Weni, kira-kira masih ada nggak yang ingin Bu Weni perbaiki selain memotivasi ini kira-kira? Ya, jika saya ingin tambahkan nanti juga seperti biar anak-anak lebih semangat gitu ya Bu ya, ice breaking atau ada game-game, jadi mereka lebih antusiasnya lebih tinggi. Karena kalau tanpa hal seperti itu kan seperti kaku saja dalam pembelajaran. Jadi nanti kita buat mereka lebih happy, senang dalam pembelajaran. Jadi diberikan ice breaking atau game-game permainan atau apa nantinya ditambahkan ice breaking. Jadi kalau dengan ditambahkan ice breaking itu mereka kan lebih terasa santai, tidak tegang dalam pembelajaran. Jadi mereka kita berikan seperti itu. Ini menambah semangat. Semangat mereka untuk belajar itu. Bu Weni. Jadi ada ice breakingnya. Kalau kemarin ya masih belum ada. Belum ada ice breakingnya. breakingnya. Sekarang terpikirkan oleh Bu Weni untuk menambah semangat. Jadi dengan memberikan ice breaking dalam pembelajaran ya, luar biasa sekali Bu Weni. Kemudian kira-kira kalau misalnya untuk medianya bagaimana Bu Weni? Ada nggak yang ingin Bu Weni kembangkan? Iya baik Bu Rina, karena kemarin itu kita kan pakai metode mind mapping atau peta konsep. Jadi selain memakai laptop, LCD proyektor, kemarin kan anak-anak membuat peta konsep mind mappingnya masih kertas HVS. Jadi belum menggunakan pensil warna, crayon, mereka belum membawa itu. Jadi untuk kedepannya nanti masing-masing kelompok itu menggunakan karton biar lebih besar, peta konsepnya lebih jelas. Kalau kemarin masih kecil-kecil karena HVS, kertas HVS, jadi tidak terlalu jelas peta konsepnya, mappingnya. Jadi untuk kedepannya menggunakan kertas karton, jadi biar lebih besar. Dan juga nanti saya informasikan kepada anak-anak membawa boleh pensil warna atau spidol warna atau krayon. Itu tujuannya apa? Nanti peta konsepnya itu beri warna, jadi sehingga lebih menarik, lebih bagus, lebih menarik. Dengan memberikan warna-warna itu anak-anak lebih memudahkan untuk mengingat materi pembelajaran. Jadi peta konsepnya lebih bagus lagi ke depannya. Saya harapkan dari yang kemarin masih belum berwarna, jadi masih polos saja peta konsepnya. Nah, untuk ke depannya itu kita lebih tingkatkan lagi peta konsepnya atau mind mappingnya
lebih menarik, lebih bagus lagi gitu Bu Rina. Luar biasa sekali di itunya Bu Weni. Jadi untuk aktivitas pengembangan tadi Bu Weni ada sudah memotivasi peserta didik ya, kemudian membuat kelompok yang heterogen, kemudian ada ice breaking di dalam pembelajaran, kemudian untuk media mungkin menggunakan yang lebih berwarna ya Bu Weni ya, lebih menarik sekali Bu Weni. Nah untuk strategi saya itu sudah yang Bu Weni gunakan kemarin itu sudah luar biasa. Jadi ada strategi diferensiasi dengan mode kooperatif ya Bu Weni ya, kemudian mind mapping gitu. Itu menurut saya sudah sangat berpihak kepada murid dan sudah sangat luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan saya berharap nanti tindak lanjut area pengembangan yang dilakukan ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya dan anak bisa lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran nantinya. Mudah-mudahan ya Bu Eni ya. Mudah-mudahan Bu Rina, mudah-mudahan lebih ke depannya lebih baik lagi, anak-anak lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi dalam pembelajaran ini. Nah, bagaimana perasaan Bu Eni setelah kita melakukan pembicaraan ini? Alhamdulillah senang Bu Rina bisa kita bisa sharing, juga bisa berbagi gitu. Jadi apa yang masih kurang, apa yang masih kelemahan. Mungkin itu saja Bu Eni. Saya terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.